Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang salah satu anggrek yang konon katanya disebut sebagai anggrek sultan. Apalagi kalau bukan anggrek katasetum. Nah, pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara perawatannya, bagaimana media tanamnya, bagaimana cahayanya. So, bagi teman-teman yang belum tahu, terus saksikan videonya sampai habis ya. Karena kita akan lihat bunga-bunga katasetum yang indah sekali. Oke. Iya teman-teman, sebelum mulai sedikit informasi bahwa katasetum ini bukan anggrek yang habitat aslinya ada di Indonesia, melainkan anggrek asli dari Amerika Latin atau Amerika Tengah seperti negara Brazil, Venezuela, Meksiko, pokoknya di daerah benua Amerika sana ya teman-teman. Dan saya juga bingung kenapa disebut dengan anggrek sultan, karena menurut saya harganya relatif sih. Anggrek lain juga ada beberapa yang mahal. Kalau menurut kalian kenapa dia disebut dengan anggrek sultan? Komen di bawah ya. Kita lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu media tanam. Ya, media tanam yang pertama di sini adalah moss ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung moss itu apa, moss itu kayak sejenis lumut hutan, moss putih seperti ini. Jadi moss itu ada dua, moss putih dan moss hitam. Nah, kalau misalkan kalian mau nanamnya di dalam ruangan yang tidak terkena hujan secara langsung, bisa pakai moss karena kita nggak perlu repot nyiramnya sering kali. Tetapi untuk media moss ini teman-teman tidak cocok untuk orang-orang yang selalu ingat untuk nyiram, karena meskipun katasetum ini termasuk kategori anggrek yang suka dengan media tanam yang moist, tapi kalau dia terlalu lembab, terlalu becek, yang lama seperti itu, dia juga rawan busuk teman-teman. Jadi untuk media tanam ini, kalau misalkan teman-teman pakai media tanam moss tadi, itu siramnya ya sekali atau dua kali aja seminggu, dan saya sarankan tidak diletakkan di tempat yang terkena hujan secara langsung ya teman-teman ya. Kenapa? Yaitu kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol kelembabannya, terlalu lembab itu rawan busuk katasetum itu teman-teman ya. Ya, apalagi kalau misalkan dia satu pot besar, semua media tanamnya moss, kemudian kita letakkan di luar saat musim hujan, itu rawan sekali ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalau misalkan teman-teman punya katasetum dan media tanamnya itu di pot yang besar-besar begini tuh, media tanamnya semuanya moss, saya sarankan untuk di bawah naungan yang tidak terkena hujan ya teman-teman, tetapi cahayanya tetap ya teman-teman seperti ini. Nah, karena katasetum itu termasuk kategori anggrek yang tidak suka di tempat yang terlalu gelap ya teman-teman. Ini salah satu contoh moss hitam nih, teman-teman bisa pakai kayak gini. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan terlalu banyak dan erasinya kurang lancar, dia rawan busuk teman-teman. Nah, untuk media tanam yang selanjutnya, ini media tanam yang kedua. Jadi mossnya itu cuma sedikit saja di sekitaran batang dan akarnya itu. Kemudian media tanam semuanya itu teman-teman bisa pakai ini. Bisa pakai ini kulit pinus ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan teman-teman di rumah tidak ada kulit pinus ini bisa diganti dengan arang. Kemudian pakis yang digunting-gunting, potong dadu seperti itu, atau juga bisa sabut kelapa yang dipotong dadu seperti itu ya teman-teman, ganti dari kulit pinus ini. Tetapi kalau misalkan teman-teman di rumah ada kulit pinus ini, bisa dipakai. Nah, caranya itu tinggal mossnya itu ditaruh sedikit saja di dekat akarnya itu teman-teman, dikelilingi, kemudian sisanya itu teman-teman pakai ya ini arang atau kulit pinus seperti ini, dan pakai pot yang banyak lubangnya ya teman-teman, biar erasinya itu lancar seperti ini ya teman-teman. Jadi nah gini, kalau misalkan teman-teman pakai media tanam yang seperti ini, itu relatif aman untuk terkena hujan ya teman-teman. Dan perhatikan juga, ingat erasi. Jadi bagaimana caranya biar potnya itu banyak lubangnya teman-teman, biar air hujan itu tidak tertampung di dalam pot, dan angin juga bisa masuk di dalam media tanamnya. Angin dan udara bisa masuk di media tanamnya, sehingga juga bisa meminimalisir kebusukan. Ya, cara yang selanjutnya teman-teman bisa seperti ini. Jadi ada arang, kemudian ada cacahan pakis sedikit seperti itu, bisa juga. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau ditempel, kalau saya mau ditempel gimana bang? Bisa juga. Jadi katasetum itu bisa ditempel teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ditempel, baik itu ditempel di kayu, di papan seperti ini, teman-teman bisa media tanamnya yang di akarnya itu pakai moss dulu, kemudian baru ditempel di kayunya atau di papannya tersebut ya teman-teman. Nah, cara tanam seperti ini tuh relatif aman kalau misalkan teman-teman nanam katasetum yang terkena hujan secara langsung teman-teman. Cara seperti itu air langsung mengalir, sehingga dia cepat kering juga, terus media tanamnya juga terkena angin sehingga mudah kering seperti itu ya teman-teman, sehingga
tidak selalu becek yang bisa mengakibatkan kata setum itu busuk ya teman-teman. Nih, ini ditempel juga seperti ini ya teman-teman. Dan kata setum ini teman-teman termasuk anggrek yang bisa dorman atau tidur. Nah ya teman-teman, jadi misalkan nih teman-teman habis beli online tuh di rumah, dia stres, daunnya gugur semua, itu bukan mati ya teman-teman. Jadi selama batangnya atau bulbnya itu tidak busuk, dia tidak mati, tetapi dorman saja atau tidur. Nah, ketika dia dorman ini, jadi ada 3 macam dorman di dalam kata setum itu teman-teman. Yang pertama dorman karena stres. Tadi misalkan teman-teman dipindahin tuh dari tempat yang jauh atau beli online tuh stres, dia dorman. Kemudian yang kedua karena memang sudah waktunya dorman, jadi sudah tua, biasanya kata setum akan dorman teman-teman. Dan yang ketiga itu biasanya karena ingin berbunga teman-teman. Jadi kata setum itu ada salah satu spesies yang kalau misalkan dia mau berbunga, daunnya gugur dulu terus berbunga, nanti baru tumbuh anakannya, atau dia berbunga dulu terus dorman, gitulah teman-teman, dorman atau tidur. Nah, selama dorman itu teman-teman usahakan jangan sampai dia dehidrasi ya. Misalkan teman-teman mau siram juga nggak apa-apa, di spray saja, jangan sampai dia jadi keriput. Karena kalau misalkan kata setum yang lagi dorman, teman-teman terlalu banyak menyiram, dia bisa busuk. Tetapi kalau misalkan tidak teman-teman siram juga lama, bulbnya itu bisa keriput dan bisa mati. Jadi dilihat aja, kalau misalkan sudah waktunya disiram, udah kering banget gitu, teman-teman spray aja biar bulbnya itu tidak layu seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk bunganya kata setum ini ada beberapa yang memang wangi teman-teman, tapi ada juga sebagian yang tidak ya teman-teman. Dan untuk cahayanya, sekarang kita bahas cahaya nih. Kata setum ini kalau misalkan teman-teman punya nih, kok saya punya subur nggak mau berbunga bang? Nah, jadi kata setum ini teman-teman, salah satu penyebabnya dia tidak berbunga itu, yang pertama mungkin memang belum dewasa, yang kedua itu dia kekurangan cahaya, atau teman-teman meletakkannya itu di tempat yang terlalu gelap ya teman-teman. Jadi kata setum ini anggrek yang kalau misalkan kita letakkan di tempat yang terlalu gelap, itu dia tumbuh tapi tidak mau berbunga. Tetapi kalau misalkan cahayanya terlalu panas, teman-teman letakkan di tempat yang terkena matahari langsung, apalagi yang di tengah hari jam-jam 11, jam-jam 1, itu dia bisa gosong teman-teman. Jadi intensitas cahayanya itu dia terang teman-teman, tetapi tidak panas ya. Jadi bagusnya terkena matahari pagi atau matahari sore, dan di tempat-tempat yang terang tetapi tidak terkena matahari secara langsung ya teman-teman. Itu bagus untuk kata setum. Jadi dia hangat, sejuk, dan jangan lupakan juga anginnya teman-teman. Jadi peletakannya kalau bisa di tempat-tempat yang banyak anginnya, sirkulasi udaranya lancar, itu bisa juga membuat kata setum menjadi lebih subur ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya pemupukannya gimana bang? Nih yang selalu ditanyakan oleh ibu-ibu ya. Jadi pemupukannya ya sama seperti anggrek-anggrek yang lainnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau dia tumbuh subur, tambah tumbuh subur, ya teman-teman harus menggunakan pupuk pertumbuhan. Nah, kalau teman-teman mau dia berbunga ya gunakan pupuk pembungaan, tapi tidak selalu. Misalkan kita mau subur atau mau berbunga itu tidak selalu harus dikasih pupuk. Kadang memang karena misalkan dia sudah ditanamnya dari awal, udaranya pas, airnya pas, kelembapannya pas, ya dia berbunga sendiri teman-teman. Tetapi kalau memang teman-teman kayak mau lebih subur, mau lebih lebat lagi bunganya, mau pakai pupuk gitu ya, tadi untuk merek bisa pakai apa aja, semuanya itu pupuk bagus teman-teman. Yang penting takarannya pas seperti itu, jangan kebanyakan, jangan keseringan. Karena kalau kebanyakan dan keseringan itu ya mate juga dia gitu. Kalau misalkan teman-teman bingung pupuk pembungaan itu kayak mana, pupuk pertumbuhan itu kayak mana bang, tinggal ke tukang pupuk terus tanya, bang pupuk pembungaan, pupuk pertumbuhan, nanti pasti dikasih tahu ya. Dan selain pupuk kimia, tentu saja kalian juga bisa pakai pupuk-pupuk yang alami seperti air bawang merah, air beras, kemudian air kolam ikan. Itu juga tidak kalah bagusnya untuk anggrek ya teman-teman. Nah, dari bunga-bunga yang sudah teman-teman lihat tadi, kira-kira teman-teman ada yang sama punya kata setum seperti yang saya rekam? Kalau punya, teman-teman bisa komen di bawah. Susah banget ngomong nih, aduh. Teman-teman bisa komen di bawah, kira-kira punyanya warna apa, terus perawatannya bagaimana, teman-teman bisa sharing di bawah ya. Nah, setelah ini kita bakal tour, jadi kita akan lihat jenis-jenis bunga dari kata setum, kira-kira bunganya seperti apa aja ya. Yang jelas banyak jenisnya dan teman-teman pasti bakal kagum ya. So, terus saksikan videonya sampai habis. Nah, jadi kata setum tidak hanya hitam teman-teman, jadi banyak warnanya. Ada yang kuning seperti ini nih. Bunganya unik-unik teman-teman. Lihat nih, ada yang kuning terus hitam seperti ini nih, teman-teman bisa lihat.
Ya, terus ada juga yang bunganya agak kalem ya teman-teman, seperti ini nih. Jadi dia warnanya kalem ya teman-teman. Lihat, teman-teman bisa lihat tuh. Warnanya krim-krim gimana gitu, kalem ya. Terus biasanya yang paling populer tuh yang ini teman-teman. Jadi yang mahal tuh biasanya yang warna hitam sih. Harganya bisa sampai jutaan ya teman-teman. Nah, ngomongin harga nih, jadi harga Ketasetum itu ya relatif teman-teman. Ada yang 250.000 ada sebenarnya, tapi yang mahal juga banyak. Yang murah banyak, yang mahal banyak. Tapi tinggal teman-teman aja lihat ID-nya seperti apa. Dan biasanya memang sih yang di Indonesia itu rata-rata agak mahal ya teman-teman. Mungkin karena memang dikirimnya dari jauh kali ya. Terus ongkirnya mahal tuh dari Amerika sana. Tuh lihat. Dan ini bunganya berbagai macam. Oh ya teman-teman, yang saya bilang harga 250.000 itu biasanya dihitung per batang ya teman-teman. Bukan kalau misalkan di dalam satu pot itu banyak batang, itu biasanya lebih mahal lagi. Lihat ini bunganya, ada totol-totolnya, ada batik-batiknya gini teman-teman. Bagus ya? Iya sih bagus. Aduh, semua anggrek bagus lah pokoknya. Kuning, merah, seperti ini. Terus ada juga yang warna bunganya tuh gini teman-teman, agak hijau-hijau gimana gitu ya. Jadi mungkin bagi teman-teman di rumah yang belum punya anggrek nih, bingung mau koleksi apa lagi nih, saya bisa mungkin Katasetum nih salah satu yang harus teman-teman punya gitu. Nih juga ada bunga yang warnanya hijau juga. Terus ada yang merah lagi ya teman-teman. Nah, Katasetum ini teman-teman, kenapa tambah banyak varian bunganya? Karena dia juga banyak sekarang itu di hibrid ya teman-teman. Jadi silangan antara satu spesies dengan spesies lain yang menghasilkan jenis-jenis bunga baru seperti itu ya teman-teman ya. Ini lagi, kemudian nah ini ada yang seperti ini juga bagus ya teman-teman ya. Tuh lihat, ada lagi jenis yang gini. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada lagi yang gini nih. Cakep ya, mantap juga. Ada juga yang gini, cakep semua lah pokoknya intinya. Dan yang terakhir ada juga yang seperti ini nih, cakep ya. Tuh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya di komen, di like, di sharing juga. Kalau misalkan teman-teman mau nanya sesuatu bisa tanya di komen. Terus kalau misalkan punya saran sesuatu juga, Bang bikin video soal apa, teman-teman juga bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman semua, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, happy gardening, dah.